Sakramen Ekaristi. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Berarti bahwa dalam seluruh pelayanan gereja dirayakan dengan sakramen Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus sendiri, di mana Kristus telah mempersembahkan dirinya kepada Bapa untuk kita, agar kita pun ikut ambil bagian dalam pengorbanan dirinya. Dan Dia telah memberikan dirinya bagi kita sebagai roti hidup sepanjang sejarah kita di dunia ini menuju kepada Bapa. Perjamuan kudus didasari pada makan malam terakhir Yesus dengan murid-muridnya pada malam sebelum Ia ditangkap dan disalibkan. Perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus sendiri bersama umat Allah yang tersusun secara hierarkis. Dalam Ekaristi terletak puncak karya Allah menguduskan umat dan puncak karya manusia memuliakan Allah. Sakramen Baptis. Sakramen Baptis adalah sakramen yang pertama diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen Baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Inisiasi adalah penerimaan seseorang masuk dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu. Pembaptisan membebaskan penerimanya dari dosa asal serta semua dosa pribadi dan dari hukum akibat dosa-dosa tersebut, dan membuat orang yang dibaptis itu mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Allah melalui rahmat yang menguduskannya, atau rahmat pembenaran yang mempersatukan pribadi yang bersangkutan dengan Kristus dan gerejanya. Pembaptisan juga membuat penerimanya mengambil bagian dalam imamat Kristus dan merupakan landas komunio atau persekutuan antar semua orang Kristen. Sakramen pengampunan dosa atau rekolonisasi adalah salah satu dari kedua sakramen penyembuhan. Sakramen ini adalah sakramen penyembuhan rohani dari seseorang yang telah dibaptis, yang terjauhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Dosa adalah perbuatan melawan cinta kasih Tuhan dan sesama. Setiap dosa berarti manusia menjauhkan diri dari Tuhan. Dosa dilakukan secara sadar dengan sengaja atau diinginkan, dan dalam keadaan bebas akan berakibat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, serta merusak hubungan dengan Tuhan. Akibat dosa, manusia kehilangan rahmat Allah yang pernah ia terima dalam sakramen baptis. Dosa ikut mengotori kesucian gereja Kristus. Relasi dengan sesama pun ikut rusak. Jika seseorang bertobat, maka ia pun berdamai dengan Allah. Pengurapan orang sakit adalah sakramen penyembuhan yang kedua setelah sakramen taubat. Dalam sakramen ini, seorang imam mengurapi si sakit dengan minyak yang khusus diberkati untuk upacara ini. Pengurapan orang yang sakit dapat diberikan bagi setiap umat beriman yang berada dalam bahaya maut disebabkan sakit atau usia lanjut, baru menderita sakit ataupun makin memburuknya kondisi kesehatan. Membuat sakramen ini dapat diterima berkali-kali oleh seseorang. Dengan pengurapan orang sakit, gereja dalam keseluruhannya menyerahkan si sakit kepada kemurahan Tuhan agar ia menguatkan dan meluputkannya. Jika si sakit telah melakukan dosa, maka dosanya diampuni. Sakramen Krisma atau sakramen penguatan merupakan salah satu sakramen Katolik yang masuk dalam kategori inisiasi. Inisiasi adalah penerimaan anggota baru ke dalam suatu kelompok tertentu. Krisma dikatakan inisiasi karena memiliki makna, yaitu resminya seseorang menjadi anggota di suatu gereja. Atau bisa dikatakan bahwa dengan adanya sakramen Krisma, seseorang memiliki ikatan yang lebih kuat dengan gereja. Selain itu, sakramen Krisma juga dikatakan penyempurnaan inisiasi dan melengkapi rahmat baptis. Orang yang akan melakukan sakramen Krisma haruslah sudah memiliki akal budi
dan sudah dewasa dan iman, sehingga dia sadar memutuskan untuk masuk gereja tersebut. Sakramen pernikahan adalah suatu sakramen yang mengkonsentrasi menerimanya pasangan pria dan wanita untuk suatu misi khusus dalam pembangunan gereja dan menganugerahkan rahmat demi perompungan misi tersebut. Sakramen ini yang dipandang sebagai suatu tanda cinta kasih yang menyatukan Kristus dengan gereja, menetapkan di antara kedua pasangan suatu ikatan yang bersifat permanen dan eksklusif yang dimateraikan oleh Allah. Pernikahan sakramental antara seorang pria yang sudah dibaptis dan seorang wanita yang sudah dibaptis dan telah disempurnakan dengan persetubuhan tidak dapat diceraikan dan bersifat monogam, karena mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sakramen imamat merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan iman gereja yang menempatkan seseorang dalam tugas kepemimpinan resmi hidup beriman umat. Dalam hidup masyarakat, adanya seseorang pemimpin sungguh diperlukan. Bukan hanya masyarakat yang menghendaki, melainkan juga Tuhan sendiri menghendakinya. Pada masa perjanjian lama, Musa tampil sebagai pemimpin umat yang mempersatukan Israel agar dapat membebaskan diri dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Ia juga seseorang nabi pembuatan hukum dan mengajarkan kehendak Allah kepada bangsanya agar seorang tertabis memberikan diri seutuhnya kepada Kristus dan umatnya. Gereja menuntut agar ia mengikuti pola hidup Yesus dengan mengucapkan 3 kaul